UMY itu adalah salah satu bagian dari harapan Asia untuk mengangkat Asia ke dunia dan lebih membumikan lagi Asia di kalangan dunia. Sebenarnya bersukacita, tapi tetap merefleksikan bagian bahwa kita itu bagian dari panggung yang sedang dinantikan oleh dunia. Kegiatannya kalau dinilai itu lebih banyak itu fun, tapi tetap refleksi bahwa kita bagian dari Asia, relevan untuk Asia dan dunia persaingan global dengan mengangkat anak-anak muda itu. Anak-anak muda itu harus dikerahkan bahwa mereka itu nggak cuma hidup untuk hari ini, tapi hidup untuk anak cucu mereka. Betul. Jadi apa yang dilakukan hari ini itu harus berimpak pada keberlanjutan. UMY itu menjadi kawah candra di muka anak-anak muda yang siap bertebaran di muka bumi dan tumbuh dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda Mendunia, selamat datang kembali di podcast UMY Talk Season 4, Inspirasi Muda Mendunia. Kali ini kembali bersama dengan saya, Ihsan Darmawan, yang kita akan bersama-sama membahas isu yang menarik dan juga relevan nih bagi Sobat Muda Mendunia sekalian. Khususnya akan membahas mengenai anak muda Indonesia, harapan, tantangan, dan peluang yang dimiliki untuk dapat bersaing di tingkat Asia. Nah, kenapa isu ini sangat penting, Sobat Muda Mendunia? Karena isu ini juga lah yang diangkat oleh UMY dalam menyambut Milad ke-44 di tahun 2025 ini. Mungkin teman-teman juga sudah pada tahu bahwa Milad ke-44 UMY di tahun ini mengusung tema Relevan to Asia. Sekaligus ini merupakan momentum refleksi bagi UMY dalam mencetak generasi yang siap menghadapi tantangan di tingkat global. Di tengah tantangan-tantangan besar yang dihadapi pula, seperti persaingan kerja yang semakin ketat, kesenjangan ekonomi dan juga pendidikan, serta tren industri yang senantiasa berubah, anak-anak muda di Asia telah menunjukkan bahwa mereka memiliki peran yang sangat vital dalam mengembangkan sektor teknologi, ekonomi, maupun juga budaya. Semangat tersebutlah yang terus ditunjukkan oleh UMY, khususnya di Milad ke-44 di tahun ini dengan mengusung tema Relevan to Asia. Kita akan bahas lebih lanjut mengenai tema ini, bagaimana UMY dapat terus relevan dengan isu-isu global dan mempersiapkan generasi-generasi muda yang dapat bersaing di tingkat Asia. Dengan narasumber kita pada kesempatan kali ini, beliau merupakan Ketua Panitia dari Milad ke-44 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Beliau adalah Bapak Sobar M. Johari, MSc, PhD. Selamat datang Bapak. Ini kan kita akan ngebahas banyak terkait Milad UMY di tahun ini apa. Kita sudah mulai masuk masa persiapan untuk bahkan sudah jalan juga ya Pak ya? Sudah jalan juga untuk Milad UMY yang ke-44 di tahun ini. Kalau boleh tahu Pak, sebenarnya bisa diceritakan juga nggak sih konsep utama dari tema yang diangkat, yaitu tema Relevan to Asia, dan bagaimana ceritanya tema ini pada akhirnya dapat dipilih Pak? Jadi yang pertama, ini titik tekan ini. Salah satunya itu sekarang dunia itu kan menyerot Asia. Ya. Terus kita kembali ke kampus dan UMY itu sekarang itu masuk dalam 100 perguruan tinggi Asia yang usianya under 15. Jadi sebelum usianya di bawah 50 tahun tapi sudah masuk ke 100 Asia. 100 Asia. Itu kan berarti UMY itu kan salah satu yang perguruan tinggi yang menjadi andalan dengan output prestasinya yang banyak. Betul. Dan kriterianya kayak gitu. Dan kita paham betul, sadar betul bahwa UMY itu adalah salah satu bagian dari harapan Asia untuk mengangkat Asia ke dunia dan lebih membumikan lagi Asia di kalangan dunia. Dan itu nanti kan prosesnya panjang. Betul, panjang. Makanya kita ngambil tema yang sebenarnya sederhana, Relevan to Asia, agar kita mengingatkan kembali bahwa UMY itu adalah bagian dari Asia dan harapan Asia, dan insya Allah akan membawa bagian dari perguruan tinggi Asia yang membawa ke kancah dunia dan melestarikan tentang ilmu pengetahuan. Dan kita punya ciri khasnya kan, Islam. Jadi Islam itu kita akan bawa ke dunia. Terus yang kedua, dan budaya-budaya nilai luhur bangsa kita itu akan kita bawa ke Asia dan dunia. Saya kira di tengah persaingan global kayak gitu harus pencarian dan penunjukan jati diri itu penting sebagai pembeda juga. Beda juga dengan kampus yang lain, dengan perguruan tinggi di Eropa, di dataran tinggi yang lain.
Menarik sekali Pak. Tadi Bapak juga sempat bilang kalau ini temanya sebenarnya sederhana, namun sepertinya untuk pengimplementasiannya sangat menyeluruh ya Pak ya. Dari semua aspek sepertinya sangat masuk juga. Ya, sangat masuk. Ini saya juga dapat DM setelah launching kemarin itu, dapat DM dari applause dari teman-teman di perguruan tinggi lain. Waduh. Bahwa temanya itu keren, sederhana tapi mudah diingat. Betul. Tapi juga ini penuh dengan filosofi yang tinggi gitu. Betul, sangat memikirkan dalam ya Pak. Dalam. Saya mempersiapkan tema bersama tim SC itu sebenarnya ada 20-an tema itu. Oh, usianya sampai 20 Pak? Ya, 20 karena saya nggak sampai 20 karena saya akan mempertimbangkan yang pertama, milestone UMY itu di tahun 2005 sampai 2030 kan menjadi entrepreneur university. Betul. Nah, terus harus mengkontekskan dengan dunia industri apa. Saya pilih tema semuanya, tapi dari situ muncul yang terbaik itu relevan to Asia. Relevan to Asia, sangat luar biasa sekali Pak. Ini kan sudah memasuki usia yang ke-44 tahun ya Pak, UMY. Kalau menurut Bapak sendiri, sampai saat ini Pak, sejauh mana UMY mungkin telah berkontribusi juga dalam mencetak generasi-generasi muda yang pada akhirnya mampu bersaing Pak di tingkat, tidak hanya di tingkat Indonesia, namun juga hingga ke tingkat Asia Pak. Jadi yang pertama, slogan yang dibawa UMY itu dari dulu kan Youth and Global, muda mendunia. Kita pengen ngangkat anak-anak muda di Indonesia itu menuju ke Asia dan dunia, maksudnya agar mereka itu melek bahwa sekarang itu persaingan global di depan nyata. Kalau kita nggak bisa adaptif terhadap anak muda untuk membawa mereka ke dalam adaptif proses teknologi dan kolaborasi dengan dunia luar, kita akan kalah bersaing. Maka dari itu UMY itu selalu menggenjot program internasionalisasi. Internasionalisasinya Cek Pak, ya? Di antara perguruan tinggi di Jogja, Jawa Tengah mungkin UMY itu termasuk yang paling tinggi. Kolaborasi dengan luar negeri, kunjungan ke luar negeri, sampai mahasiswa inbound, outbound itu termasuk yang paling tinggi. Dan itu dapat upload semua loh dari kampus-kampus di Indonesia itu. Pernah viral kan ada kita itu menolak-nolak mahasiswa dari luar negeri ke Indonesia. Nah, itu salah satunya. Karena tiap tahun meningkat ya Pak. Meningkat. Karena kita itu pengen biar anak-anak muda Indonesia itu pede dengan Indonesia, dengan UMY, dan mereka itu bisa melandingkan ilmu pengetahuan dan berkolaborasi dengan global, dunia global, agar kita itu bisa mencapai, apalagi sekarang 4.0 dan 5.0 itu kan harus dikuasai anak-anak muda itu. Nah, saya kira itu menjadi tumpuannya dan UMY sekarang ini sudah mendorong ke situ. Oke, baik Pak. Berarti memang program internasionalisasi mungkin salah satu tumpuan bagi UMY juga ya Pak, untuk pada akhirnya mempersiapkan tadi generasi muda. Dan pada akhirnya pun UMY dapat bersaing dengan perguruan tinggi yang tidak hanya di level nasional namun juga hingga ke tingkat Asia ya Pak. Tadi juga sudah disebutkan sudah masuk top 100 under 50. Under 50, betul Pak. Sebenarnya Pak, kalau dari program internasional itu sendiri Pak, seberapa jauh program ini dapat mendorong mahasiswa untuk dapat lebih berkembang dan mengembangkan potensi dirinya Pak? Apakah melalui semacam program student exchange ataupun inbound outbound dari dosen luar negeri ke UMY, atau pengimplementasinya seperti apa Pak? Ini UMY itu pertama kurikulum yang sudah kita buat itu UMY itu kan menggunakan OB. Betul. OB itu adalah salah satu bentuk kurikulum yang menekankan pada target. Target dan capaian pembelajaran dengan mengeksploitasi siswa, dan targetnya harus berkolaborasi dengan dunia global. Semua fakultas sudah menerapkan itu dan itu dievaluasi. UMY titik tekannya ke situ dan pembelajarannya ke situ. Makanya keran membuka MBKM, begitu pemerintah MBKM, UMY cukup responsif. Dan MBKM selama itu landing, sebelum ada OB itu juga MBKM itu sebenarnya exchange itu UMY juga yang paling santer itu. Ini besok tanggal 6 Februari ini udah mau memberangkatkan yang kesekian kalinya ke Korea, ke Uzbek, ke Taiwan. Itu banyak mahasiswa yang lolos. Ya karena persaingannya ketat ya di UMY itu, IELTS-nya aja ada 6,5 itu. Tapi walaupun begitu pendaftarannya banyak UMY. Itu salah satunya. Yang kedua itu MBKM di dunia industri itu
mahasiswa UMY dari kampus bebas dari fakultas manapun bisa masuk MBKM. Nah, penawaran di kita itu juga alhamdulillah cukup banyak di dunia industri masuk ke UMY agar mahasiswa UMY itu bisa di MBKM-kan di dunia industri yang sudah kerjasama dengan UMY itu cukup banyak. Dan alhamdulillah selama ini beberapa tahun ini lancar ya, terus berjalan. Oke, baik. Berarti memang upaya-upaya yang sudah dilakukan terus digenjot juga seperti ini sama UMY sampai pada saat ini pun tercerminkan dari bahkan sampai masuk ke tema dari Milad UMY yang ke-44 tahun ini, Pak. Nah, terkait relevansinya Pak dengan Milad yang ke-44 UMY di tahun ini, ada nggak sih Pak sebenarnya program-program ataupun kegiatan yang memang secara khusus terkait membahas dengan bagaimana percepatan pengembangan mahasiswa di lingkup Asia, Pak? Jadi yang pertama itu bahwa ini Milad ini kan sebagai bagian dari refleksi bahwa usia kita sudah 44 tahun. Sementara tantangan dunia global cukup pesat. Itu oleh karena itu kita pengen melibatkan mahasiswa dalam bentuk sebenarnya bersukacita, tapi tetap merefleksikan bagian bahwa kita itu bagian dari panggung yang sedang dinantikan oleh dunia. Salah satunya itu yang acara asik dengan mahasiswa itu besok adalah Color Run. Lari itu simbol dari pengejaran ketercapaian. Anak-anak muda yang mesti kalau di sekolah kepribadian yang utama sekali yang perlu dididik adalah bagaimana kita tetap semangat untuk mencapai pencapaian. Dan diantaranya itu lari. Jadi besok ada Color Run, dan Color Run itu adalah simbol anak muda untuk mencapai ketercapaian tujuan target. Disimbolkan dengan berlari. Iya, lari. Terus di Family Day juga ada banyak kegiatan yang lain itu. Ada Color Run, ada maksudnya sepeda santai, tapi simbol-simbol tentang relevan to Asia itu juga penting tetap kita masukkan itu. Kegiatannya kalau di Milad itu lebih banyak itu fun, tapi tetap refleksi bahwa kita bagian dari Asia, relevan to Asia dan dunia persaingan global dengan mengangkat anak-anak muda itu tetap itu. Pak, tadi kan Bapak juga sudah menyinggung sedikit Pak beberapa dari agenda dalam rangkaian Milad ke-44 ini. Tadi ada Color Run, ada tadi Family Day ya Pak. Jadi memang intinya adalah untuk merekatkan kebersamaan seluruh sivitas akademika di UMY ya Pak. Kalau selain agenda-agenda tersebut Pak, mungkin ada agenda-agenda lain Pak yang bisa diceritakan juga nih buat Sobat Muda Mendunia yang bisa diikuti bersama-sama juga mungkin Pak? Sebenarnya mudah-mudahan kemarin ada ICC ya. Oh ya, ICCF ya Pak? Di ICCF itu kemarin ada beberapa kampus dan industri itu. Betul. Cuman ini musim liburan jadi nggak tercover banyak oleh mahasiswa ya. Tapi kemarin pengunjungnya juga lumayan sudah ya, sedikit banyak itu lumayan lah. Cuman ini yang lanjutnya itu sebenarnya ada lomba khusus mahasiswa. Lomba khusus mahasiswa. Cuman ini masih di format untuk di bulan April. Masih di bulan April nih. April ya, karena di bulan ini cukup terbatas. Masuknya juga udah di akhir bulan, sementara besok Maret sudah puasa. Ya, kedua di bulan Maret, dan insya Allah masih banyak lagi lomba-lomba yang diindikan untuk mahasiswa. Untuk mahasiswa juga ya Pak ya? Karena memang kebetulan ini di bulan Februari teman-teman mahasiswa masih pada libur juga ya, mungkin ya masih pada pulang kampung, masih nggak baik beraktivitas di kampus. Namun setelah kembali ke kampus kita akan seru-seruan bareng, akan menikmati Milad dari UMY bersama-sama ya Pak. Dan di Family Day nanti kan ada semacam bazar ya. Penampilan dari produk dari mahasiswa yang bisa dieksplor di Family Day itu, pengunjungnya kita open dari berbagai kalangan, alumni dan keluarga itu untuk menunjukkan bahwa anak-anak muda UMY juga punya kreasi dan mereka produknya bisa ditampilkan. Dan insya Allah kalau ya minimal laku nanti akan dibeli oleh oleh panitia dan para khalayak pengunjung gitu. Mungkin satu yang paling membedakan antara Milad UMY
di tahun ini dengan tahun sebelumnya, tentu selain kita di luar tema yang tadi sudah kita bahas juga dari awal, sangat luar biasa. Namun satu yang paling membedakan Pak mungkin antara tahun ini dengan tahun sebelumnya, ada Pak dari segi program, agenda mungkin? Kalau Milad, nah ini, kalau Milad kemarin itu temanya Breaking the Barrier kalau nggak salah ya. Barriers itu apa ya, untuk pasca COVID itu mencoba memecahkan semua hal-hal yang mungkin menjadi penghalang di COVID. Nah kalau sekarang kita mencoba melesat berpikir lebih panjang lah. Termasuk program yang tambahan itu sebenarnya kita besok insya Allah akan memberikan doktor honoris causa untuk kalangan industri. Industri yang berperan penting di dunia, khususnya di Asia. Itu saya kira tambahannya itu. Itu penugerahan doktor honoris causa. Namanya masih kita simpen. Masih disusun ya. Iya disusun, tapi memang untuk mengingatkan bahwa ini kembali ke kenapa tema kayak gitu itu ada kaitannya karena di Asia itu sekarang itu kan sedang disorot salah satunya negara-negara kayak China, India, Korea itu kan dengan teknologinya yang tinggi dari AI, dan yang kedua dari industri Asia itu salah satu startup terbesar di dunia, bahkan unicorn, ada Gojek, ada Tokopedia, ada TikTok, itu di seluruh dunia, dan termasuk anak-anak Indonesia itu dituntut untuk beradaptif dengan dunia itu, dan mudah-mudahan anak-anak muda Indonesia juga salah satu momen dari UMY itu kita berharap bisa menjadi salah satu mungkin founder startup yang akan datang, menjadi unicorn yang akan datang. Amin. Berarti memang sebenarnya penganugerahan tadi Pak gelar honoris causa ini juga untuk menginspirasi teman-teman mahasiswa juga untuk bisa berinovasi juga ya Pak, menciptakan inovasi-inovasi di bidang industri yang nantinya akan mereka tekuni setelah lulus dari UMY. Pak, ini apakah tadi ya Pak, penganugerahan gelar honoris causa ini juga merupakan salah satu bentuk jalinan kerjasama antara UMY selaku perguruan tinggi dengan dunia industri juga Pak? Karena kan sepertinya UMY memang mengarah untuk terus meningkatkan kolaborasi antar sektor juga ya Pak sepertinya. Ya, ini sebenarnya kalau ini tokohnya mungkin tokoh baru ya. Kita terus nanti kita mungkin pasca itunya ada kerjasamanya kita nggak tahu, tapi yang jelas itu kita pure murni penghargaan itu diberikan bagi insan kalangan industri yang punya impact lebih terhadap masyarakat dan Asia. Baik. Itu nggak terbatas mungkin agama atau apa, kita nggak mengesampingkan itu. Tapi titik tolak industri dan impact-nya bagi kemanusiaan itu cukup tinggi. Berarti memang salah satu bukti concern UMY juga concern UMY terhadap bidang dunia usaha dan dunia industri dengan menganugerahkan gelar honoris causa tadi kepada tokoh yang berpengaruh, memberikan impact yang besar juga bagi masyarakat. Seperti itu. Pak, kalau menurut Bapak sendiri Pak, ini kita kan terkait tadi Milad dan juga relevansi UMY teman-teman mahasiswa dengan Asia Pak. Kalau harapan dari Bapak sendiri terhadap peran sebuah perguruan tinggi dalam menciptakan generasi yang inovatif dan juga kompetitif di tingkat global khususnya di Asia itu seperti apa Pak mungkin? Jadi PR perguruan tinggi itu sekarang yang pertama adalah adaptif kurikulum dengan dunia global. Itu penting karena bagaimanapun juga dunia global sekarang perkembangannya pesat, udah pakai metaverse, artificial intelligence. Kalau mahasiswa itu model pembelajarannya masih model-model sistem yang kuno kayak gitu, itu tradisional, itu udah nggak bisa. Itu harus menyesuaikan termasuk kurikulumnya. Terus yang kedua, jalinan erat dengan kalangan industri. Ya, Pak. Itu penting. Makanya sebenarnya tepat UMY itu di milestone ini ke Entrepreneur University itu mendekatkan ke situ agar minimal mahasiswa itu ketika keluar itu nggak buta apa yang harus mereka lakukan. Jaringan erat dengan hal industri itu penting. Terus yang ketiga, ini kan PR kita bersama, walaupun dunia global itu cepat perubahannya, tapi nilai-nilai tradisional dan nilai-nilai tentang keasiaan itu kan harus kita pegang teguh. Jangan sampai itu kalah dengan dunia global yang nggak tahu sumber dari mana, asal mode gitu aja.
Itu nggak bisa, kita harus memegang erat itu. Yang terakhir, malah masalah sustainability ya. Anak-anak muda itu harus dikerahkan bahwa mereka itu nggak cuma hidup untuk hari ini, tapi hidup untuk anak cucu mereka. Betul. Jadi apa yang dilakukan hari ini itu harus berimpact pada keberlanjutan. Jangan sampai kita menghabiskan energi kita di sini mengkonsumsi apapun. Nah, itu sebenarnya PR4 itu, perguruan tinggi itu. 4 poin tadi. 4 poin itu harus dipegang oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang nantinya juga akan diterapkan kepada seluruh mahasiswa juga ya Pak ya. Dari tadi ada 4 poin penting. Yang pertama kalau bisa saya simpulkan juga tadi adalah adaptif, lalu kemudian kolaboratif, lalu juga nilai yang ditonjolkan dari perguruan tinggi tersebut, dan juga sustainability. Ini nggak kalah penting ya Pak. Bagaimana bisa terus sustain sampai jangka panjang. Jangka panjang ya. Baik, betul. Terakhir Pak, mungkin ini pertanyaan untuk Pak Jauhari, pertanyaan terakhir juga. Dalam menyambut milad yang ke-44 ini, yang insya Allah akan momennya itu persis di tanggal 1 Maret ya Pak ya? Iya. Untuk hari H-nya itu di tanggal 1 Maret. Apa sih Pak yang bisa kita harapkan dalam jangka panjang Pak bagi seluruh mahasiswa, sivitas akademika, dan juga mungkin secara umumnya dunia pendidikan tinggi juga nih Pak. Harapannya mungkin Pak dari Bapak. Jadi yang pertama, milad UMY, walaupun UMY itu lahir di tanggal 1 Maret. Ya. Tanggal 1 Maret itu biasanya ada malam refleksi. Pas kebetulan ini insya Allah itu bagian dari tanda-tanda berkah. Malam 1 Maret itu bertepatan dengan malam 1 Ramadan. Betul, Pak. Acara itu tetap dilaksanakan. Dan nanti setelah sholat tarawih ada refleksi milad itu biasa. Nanti berkumpul gitu. Dan ini milad ini mungkin sampai Mei ya selesainya itu. Rangkaiannya ya Pak? Rangkaiannya. Okay. Harapan saya itu, ini harapan saya dengan harapan dari panitia milad dan saya kira juga pimpinan itu. Relevan to Asia, topik ini itu akan menjadi refleksi penting buat kita. Okay. Dan kita sudah menginjak 44 tahun. Kita itu mencerita bukan hanya sekedar memasukkan mahasiswa dan keluarnya dikasih toga itu enggak. Tapi di dalam proses ini kita itu harus tetap beristihad penuh bahwa mahasiswa harus kita nilai value yang lebih. Jadi bukan hanya sekedar kita mengajarkan ilmu dari tahu menjadi tidak tahu. Tapi menjadi tidak tahu dan menghayati apa yang disampaikan itu. Dan mudah-mudahan keluar ini kita tetap akan menjadikan UMY itu menjadi kawasan di muka anak-anak muda yang siap bertebaran di muka bumi dan tumbuh dimanapun berada. Dan menjadi pioner-pioner untuk menjadi agen perubahan dan juga menjadi mungkin agen perubahan dunia, tapi tetap memegang teguh prinsip-prinsip nilai akadat ketimuran. Betul sekali. Memang esensinya adalah tidak hanya transfer ilmu saja ya Pak, ya. Tidak hanya transfer ilmu, tapi juga bagaimana tadi menanamkan nilai-nilai budi pekerti, agama yang luhur bagi mahasiswa calon lulusan kampus muda mendunia. Ini juga sekaligus menunjukkan komitmen UMY dalam membimbing mahasiswanya untuk menjadi inovator juga ya Pak ya, yang dapat membawa perubahan tidak hanya di skala Indonesia, namun juga sampai di tingkat Asia bahkan seluruh dunia. Begitu ya Pak Sobar. Baik, terima kasih banyak Pak Sobar atas bincang-bincangnya pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga untuk Sobat Muda Mendunia yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Semoga mendapatkan sedikit gambaran nih terkait milad UMY di tahun ini tuh ada apa aja sih. Wah, temanya sepertinya tadi sudah Pak Sobar jelaskan juga sangat sederhana namun sangat implementatif, sangat bisa diserap ke berbagai lapisan juga nih sepertinya Sobat Muda Mendunia ya. Terima kasih kepada Pak Sobar sudah menjadi bintang tamu pada kesempatan kali ini. Sukses terus juga untuk miladnya. Masih sampai bulan Mei ya Pak bulan Mei. Masih sampai bulan Mei kita terus ramaikan dan juga ikut serta menjadi bagian dari milad ke-44 dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya Muhammad Ihsan Darmawan pamit undur diri bersama dengan Pak Sobar M. Johari. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa UMY relevant to Asia. Terima kasih.